YouTube channel lama banget ya. Aku udah nggak bikin konten itu udah lama banget, udah 2 tahun yang lalu. Dan sekarang YouTube aku tuh kayak udah mati gitu. Dan aku hari ini, malam ini jam 9 aku mau sharing. Aku sekarang lagi kena penyakit TB, tuberkulosis paru-paru, dan TB ku ini tuh termasuk aktif kata dokter. Nah, aku tuh pengen sharing ke kalian yang kenapa sih bisa kayak gini gitu, kenapa sih bisa kena penyakit ini gitu loh, padahal kita tuh udah hati-hati gitu, padahal aku tuh udah hati-hati banget. Oke, aku udah nyiapin semua pertanyaannya. Kenapa bisa kena? Jadi awalnya itu kenapa aku bisa kena kayak gini, karena imun aku tuh jelek banget, lagi turun-turunnya banget. Nah, di posisi itu aku kan lagi diet, ya kan? Aku lagi diet, yang dietnya itu bener-bener, kalian jangan sampai tiru cara diet aku ini, bener-bener ekstrim banget, yang sehari itu aku nggak makan nasi, dan otomatis imun aku rendah dong, dan aku tuh kayak ya kayak nggak berdaya gitu loh. Gejala awal, aku nggak kenapa-napa, maksudnya kayak aku tuh nggak ada panas, nggak ada demam, aku tuh nggak ada capek, aku tuh kayak nggak ada ngeluh rasa sakit dimanapun, aku tuh nggak ada sesak napas, nggak ada sama sekali. Cuman di posisi itu tuh aku lagi apa ya, batuknya tuh yang di sini tuh sampai kayak ada dahaknya gitu, cuman dahaknya tuh kayak nggak bisa keluar. Dan aku paksa keluar tuh kayak nggak bisa gitu, sampai di sini tenggorokanku tuh sakit banget. Kalau buat aku batuk terus ngeluarin dahak, kan aku ngeluarin dahaknya itu aku paksa itu sampai aku tuh muntah, ya kan. Tapi itu kalau dahaknya udah aku keluarin tuh udah enak banget gitu. Itu gejala awalnya itu aku batuk selama kurang lebih 1 bulan lebih dulu itu. Cuman aku ini periksain ke dokter, ke dokter ke dokter sekitar sini di puskesmas saya. Dia bilang itu karena aku tuh nggak banyak minum air, dan aku tuh sering makan makanan yang nggak sehat kayak Kentucky yang kayak berminyak-minyak gitu, dan aku tuh sering minum boba kan, itu kan gak baik. Nah, karena itu aku tuh dikasih obat. Nah, habis itu aku tuh sembuh, udah nggak ada serak lagi, udah nggak ada batuk, itu kayak udah sembuh aja gitu. Nah, di situ mulainya aku batuk lagi, dan batukku ini tuh kayak disertain dahak itu yang bener-bener makin susah keluar gitu loh. Kan kemarin udah aku keluarin semua, nah ini tuh kayak ada lagi yang bener-bener susah banget buat dikeluarin, ngerti kan maksud aku. Nah, aku coba paksa buat keluar, itu keluar semua, nggak ada darah, nggak ada gimana-gimananya, dan cuman batuk, dan makin hari kenapa di sini tuh sakit gitu. Nah, aku nggak periksain ke dokter, posisi aku tuh kayak di rumah sakit. Aku di rumah sakit, aku tuh lagi jaga pasien di saat itu, aku jaga pasien, dan kalau misalkan aku posisi itu pergi itu kayak situasinya kayak nggak oke aja gitu. Nah, aku tunggu sampai hampir mau 3 minggu. Aku periksa dokter di rumah sakit itu. Nah, di rumah sakit itu aku ngomong kalau aku ini batuk, terus ada dahak, cuman dahaknya tuh kayak susah keluar, terus tenggorokanku tuh sakit kalau buat ini batuk gitu kan. Nah, di saat itu juga aku tuh langsung di ronsen paru-paru aku, terus ngambil darah, dan boom, aku kena TBC dong. Kalau proses penyembuhannya sih karena batuk aku ini tuh nggak tergolong parah ya. Aku dianjurin dokter tuh cuman kayak karantina selama 2 minggu, dan eh kalau misalkan aku batuk gitu atau bersin atau misalkan ngomong itu tuh kayak harus di pakai masker gitu. Kalau misalkan aku batuk bersin tuh kayak langsung dicuci gitu tangannya, langsung disemprot hand sanitizer.
Terus minum minuman yang banyak, dan kemarin tuh aku dianjurin minum 1500 cc. Nah, itu dalam sehari tuh harus habis gitu. Nah, emang basically aku tuh orangnya suka minum. Aku tuh kayak bisa lebih dari 1500, kayak botol kayak gini. Nih, botol kayak gini. Aku tuh kayak bisa sehari tuh habis 2. Tapi aku tuh nggak boleh ngelawan. Kalau disuruh 1500 ya udah ngikut aja. Makan tuh harus dijaga gitu. Jangan makan makanan yang kayak pemicu ini loh, pemicu batuknya. Aku tuh harus ngindarin sesuatu hal yang pemicu batuk aku tuh makin parah, kayak aku tuh nggak boleh minum es laki atau kayak yang berminyak-minyak gitu. Aku harus makan yang kayak rebusan gitu loh, kayak setiman gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa, masih aku bisa makan. Cuman kayak aku tuh kayak nggak pernah gitu makan kayak gini. Terus pokoknya intinya apa yang tadi diomongin sama dokter tuh aku lakuin gitu. Dan alhamdulillah kemarin itu tanggal 14 ya, Oktober aku periksa. Ini periksa yang pertama, kata dokter aku tuh normal, nggak ada. Jadi proses penyembuhan aku selama 2 minggu, selama 2 minggu karantina itu aku berhasil. Tapi masalahnya di sini aku belum boleh kerja, dok. Nah, aku baru oke gitu keadaannya, baru sembuh lah istilahnya, belum sembuh batuknya gitu kan. Rasanya kena TB tuh ya, sedihnya itu cuma kayak kayak kita tuh dijauhin gitu loh. Kita dijauhin, terus kalian kan tahu TB itu menular gitu kan. Nah, kata-kata menular ini loh yang bikin mereka itu jauhin aku. Kayak contohnya kemarin tuh pas lagi aku periksa dokter, aku tahu kalau penyakit itu bisa nular tuh, mereka kayak pada ngejauh. Kita tuh pasti ngerti kan kalau kita tuh kayak lagi dijauhin, kayak diintimidasi sama sekitar gitu. But it's okay, nggak apa-apa. Itu semuanya tuh kayak ya udahlah. Memang kalau misalkan emang ini tuh kayak bisa buat penyembuhan aku tuh makin cepat, is okay, nggak apa-apa. Aku ini cuman kayak ngerti kan kalau misalkan kita diintimidasi itu kayak gimana. Dan aku mau ngingetin, jangan sampai kalian itu stop obat, karena kalau kalian udah sekali stop obat tuh kayak langsung ngulang dari awal lagi, dan itu menurut aku tuh sia-sia banget. Dan kalian tuh cuman kalau dibilang berat sih berat pastinya. TB itu ada bukan penyakit yang cuman batuk pilek itu yang harus dikasih obat selesai gitu, bukan kayak gitu. Kalau dibilang berat, berat pasti. Walaupun berat tuh kayak aku tuh harus ada motivasi gitu loh. Berat ya pasti, tapi ya harus, aku tuh selalu bersyukur aja aku bisa berobat. Maksudnya aku kan sekarang ada di negeri orang, ada di luar negeri yang apa-apa tuh sendiri, sakit pun sendiri, apa-apa pokoknya sendiri. Dan itu kayak jangan sampai jadi kelemahan diri sendiri lah, intinya tuh jangan sampai jadi beban gitu. Kalau misalkan udah jadi kayak beban, kita punya pemikiran yang negatif terus, bukannya kita tuh malah membaik tapi makin memburuk. Dan menurut aku lebih baik kita tuh kayak mikir gitu, ih enak banget kalau kita tuh sehat gitu. Kita tuh pokoknya harus ada motivasi gitu. Motivasi itu tuh harus emang bener-bener harus dibuat patokan gitu loh. Karena kan kita minum obat ini tuh kan nggak sehari 2 hari itu selesai gitu kan. Jangka penyembuhan penyakit ini tuh kan termasuk panjang banget. Penyembuhan ini tuh kurang lebih 6 sampai 9 bulan. Yang paling penting kalian tuh harus jangan kepikiran, jangan mikir yang aneh-aneh. Cukup fokus sama penyembuhannya. Kalau kalian udah mikirnya yang aneh-aneh, kalau kalian mikirnya yang kayak gini kayak gitu, itu tuh kayak nambah beban aja gitu loh, bukannya nambah oke, malah tambah parah gitu. Tapi kita itu harus tetap berdoa, berusaha gimana caranya kita itu bisa ngilangin gitu loh penyakit ini gitu. Oke guys, jadi cukup sekian cerita aku, sharing aku ini tentang penyakit yang aku derita sekarang. Dan buat kamu, jangan lupa subscribe dan like, share, dan komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. See you!